alam sangat dekat dengan kita. Tanpa kita sadari, sangat dekat juga dengan tempat tinggal kita, di mana alam itu bisa saja mencakup tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, di mana hal itulah yang kita kenal dengan lingkungan. Untuk lebih lanjutnya, saksikan video berikut dan jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu sehingga nanti Anda akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari channel saya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, di mana akan juga mempengaruhi keberlangsungan pada suatu makhluk hidup. Nah, di mana makhluk hidup ini nanti biasanya akan terdiri dari hewan, tumbuhan, dan jenis lain sebagainya. Kondisi fisik dalam lingkungan ini meliputi keadaan sumber daya alam ataupun SDA seperti tanah, air, flora, dan fauna yang akan dapat hidup di darat maupun di tempat yang lainnya. Lingkungan yang sehat bisa dikatakan bahwa makhluk hidup yang berada di lingkungan tersebut dapat hidup serta berkembang biak dengan baik pula. Jadi, bisa kita katakan bahwa lingkungan yang sehat adalah segala sesuatu di sekitar kita di mana akan mempengaruhi perkembangan makhluk hidup itu, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, jadi sehingga nantinya lingkungan yang sehat itu akan berdampak baik juga bagi makhluk hidup. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang buruk maka akan berdampak buruk pula bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, sehingga nantinya tidak dapat menjalani kehidupan dengan nyaman sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga nanti kehidupan makhluk hidup akan dapat menjalani kehidupannya dengan yang semestinya, yaitu dengan lingkungan yang sehat. Kerusakan lingkungan pada makhluk hidup itu terutama di Indonesia dari tahun ke tahun semakin parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan makhluk hidup, terutama pada manusia. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada akibat peristiwa alam dan juga faktor yang kedua akibat ulah manusia itu sendiri. Contoh peristiwa kerusakan alam yang disebabkan oleh adanya peristiwa bencana alam, misalnya ada letusan gunung berapi, kemudian ada peristiwa banjir, kemudian peristiwa abrasi, kemudian peristiwa tanah longsor, kemudian peristiwa angin puting beliung, kemudian peristiwa gempa bumi, dan kemudian ada peristiwa tsunami yang tadi merupakan contoh beberapa dari peristiwa bencana alam sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika kita telaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan pada manusia itu sendiri. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia itu sendiri, di mana kerusakannya itu disebabkan oleh manusia. Namun, yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar merusak alam dibandingkan dengan kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat, sehingga kerusakan ini umumnya akan mengakibatkan lingkungan itu terus-menerus menjadi rusak, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh manusia ini misalnya seperti kerusakan hutan maupun pencemaran udara, air, tanah, hal-hal tersebut dilakukan terus-menerus sehingga nanti mengakibatkan adanya kerusakan alam yang akan sulit untuk dicegah jika dilakukan dengan terus-menerus. Di Indonesia,
Masalah pencemaran yang paling serius adalah masalah sampah plastik yang menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran tanah maupun pencemaran pada laut. Sampah selalu dihasilkan setiap harinya, apalagi di Indonesia sendiri, sampah yang dihasilkan selalu terus bertambah dari setiap tahun ke tahun berikutnya. Bahkan sampai sekarang, masalahnya itu belum bisa dikelola dengan baik ataupun sampahnya itu masih tetap banyak di Indonesia. Nah, jika masalah sampah ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan juga tumbuhan, hewan, serta yang lainnya, yang akan nantinya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ditambah lagi dengan sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai. Ketika proses pengolahannya, maka akan menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik, sehingga sampah ini butuh waktu bahkan sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Oleh karena itulah, pengolahan sampah harus dikelola dengan baik sehingga nantinya tidak akan terjadi pencemaran lingkungan, apalagi di Indonesia ini. Masalah lingkungan seperti kebakaran hutan, sampah plastik, polusi udara, di mana nantinya akan mengakibatkan yang namanya rusaknya lingkungan. Jika kita biarkan, maka dampaknya akan lebih besar lagi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berpartisipasi dalam masalah lingkungan tersebut, sehingga nantinya bisa membuat tumbuhan, hewan, dan juga kita manusia di mana akan dapat tumbuh pada lingkungan yang seharusnya. Nyatanya, banyak manusia, bahkan kita sendiri malah mengabaikan yang namanya menjaga lingkungan, sehingga bahkan di tempat kita sendiri sudah banyak terjadi masalah yang namanya masalah lingkungan. Misalnya, sungainya itu sudah tercemar, kebakaran hutan, banjir, bahkan polusi udara. Sehingga salah satu masalah pencemaran lingkungan adalah mengenai pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah tadi dapat terjadi karena adanya proses industri pertanian yang dalam penggunaan pestisida atau tidak sesuai dengan ambang batas dosis dengan tanah. Kemudian ada karena kondisi sistem irigasi yang buruk, kemudian ada pengelolaan limbah yang buruk seperti pembuangan limbah ke sungai atau badan air yang tanpa diolah terlebih dahulu, serta gas-gas beracun yang berasal dari hujan asam. Hal-hal tersebut juga dapat menyebabkan pencemaran air. Penyebab dampak yang terjadi akibat pencemaran tanah tersebut bisa kita minimalisirkan dampak kerugian yang terjadi. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah seperti bioremediasi, di mana upaya untuk pembersihan tanah yang tercemar ini bisa kita lakukan dengan proses bioremediasi, di mana proses bioremediasi ini terbagi dua, ada bioremediasi ex situ dan bioremediasi in situ. Nah, yang pertama tadi ada bioremediasi in situ, di mana bioremediasi in situ itu adalah upaya untuk pembersihan tanah tanpa harus berpindah tempat hingga tetap pada lokasi pencemaran tanah tersebut. Sedangkan bioremediasi ex situ dilakukan dengan cara menggali tanah yang tercemar, kemudian nanti akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Sehingga setelah dilakukan proses pemindahan tanah tersebut, barulah dilakukan pembersihan tanah. Kemudian ada salah satu cara lagi, yaitu namanya bioremediasi juga. Namun bioremediasi ini nanti dilakukan upaya pembersihan tanahnya itu dilakukan menggunakan mikroorganisme, misalnya seperti jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Kemudian cara kedua yang bisa kita lakukan adalah daur ulang, di mana proses daur ulang ini adalah proses pemisahan sampah organik dan anorganik. Nah, pada sampah anorganik tadi bisa kita lakukan dengan pembuatan barang baru, misalnya seperti kerajinan tangan. Sedangkan untuk sampah yang organik tadi bisa kita gunakan sebagai pupuk organik.
Kemudian, untuk masalah pencemaran udara dapat dilakukan dengan proses reboisasi atau penghijauan yang dilakukan dengan menanam pohon. Dengan demikian, semoga saja lingkungan kita bisa tetap lestari dan terjaga dari yang namanya rusaknya lingkungan.